si Paijo mulai panik nih. Dia kayak mulai, aduh, apa nih maksudnya gitu kan. Tiba-tiba aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Di video-video sebelumnya aku tuh ngebahas skincare, terus ada in my life. Tapi di kali ini aku bikin konten yang berbeda karena aku lagi pengen banget bikin konten tentang cerita-cerita horor karena aku suka banget yang berbau-bau mistis. Dan kali ini aku mau ceritain tentang penjual nasi goreng. Oh ya, di antara kalian ada nggak sih guys cerita-cerita mistis atau pengalaman horor ketika lagi berjualan? Kalau misalkan ada langsung komen di bawah ya. Oke, kita lanjut aja masuk ke ceritanya. Jadi di sebuah desa ada penjual nasi goreng yang bernama Paijo. Jadi si Paijo ini tuh udah menjalani profesinya sebagai penjual nasi goreng selama bertahun-tahun. Dan setiap malam Paijo ini selalu mendorong gerobak kayunya berkeliling desanya. Ya, namanya di desa ya kan, kalau udah malam udah pasti sepi banget. Tapi si Paijo ini nggak putus semangat, dia tetap berkeliling, mendorong gerobaknya dan berharap ada yang beli nasi gorengnya. Karena menurut Paijo malam itu sepi banget, dia memutuskan untuk balik ke rumah aja setelah menyusuri beberapa jalanan. Nah, ketika si Paijo ini lagi asik jalan, tiba-tiba aja langkahnya itu berhenti dan matanya tertuju kepada rumah yang kosong yang udah lama banget nggak berpenghuni, yang berada tepat di ujung jalan. Rumah itu gede banget guys, ya namanya rumah mewah gitu ya kan, gimana kelihatannya megah banget, tapi setiap sudut temboknya itu udah dipenuhi dengan lumut. Nah, ketika si Paijo ini mulai dari kecil, rumah ini tuh udah tidak berpenghuni dan selalu dikabarkan sama warga-warga di sekitar bahwa itu adalah rumah yang angker. Cuman si Paijo ini adalah orang yang skeptis banget. Dia mikirnya, ya elah ini kan rumah tua gitu kan, udah pasti nggak berpenghuni dan kelihatannya serem lah, orang nggak terawat gitu kan. Selanjutnya si Paijo langsung melanjutkan langkahnya dan berjalan lurus. Setelah si Paijo ini melewati rumah tua itu, tiba-tiba aja ada yang manggil dia dari belakang. Suaranya suara cewek, mas nasi goreng. Nah, karena ada yang manggil, otomatis si Paijo ini berhenti dong. Dan kedengaran banget suara wanita yang manggil itu, kedengarannya berada di rumah tua yang udah kosong itu. Otomatis Paijo balik dan nyamperin perempuan itu sambil bertanya, iya mbak, ada yang bisa saya bantu? Dengan tersenyum manis, wanita ini berkata, mas boleh tolong buatkan saya nasi goreng 30 porsi? Soalnya di rumah saya sedang ada acara ulang tahun dan tamu-tamu saya ramai datang. Paijo heran dong. Hah? Ada acara? Bukannya rumah ini udah lama kosong? Sambil merhatiin sekeliling rumah, emang bener-bener kayak nggak ada tanda-tanda pesta di dalam guys. Lagian pesta ulang tahun apa coba yang diadain tengah malam? Karena si Paijo ini kayak kurang yakin, dia bertanya ke si wanita ini, acara ulang tahun mbak, di rumah ini? Sambil tertawa kecil, wanita ini berkata, iya mas, saya sedang ulang tahun yang ke-25 dan keluarga saya pada datang. Tenang aja mas, nasi gorengnya nanti saya bayar semua kok. Karena tidak mau menolak rezeki gitu kan. Akhirnya si Paijo ini menepis pikiran buruknya dan melanjutkan membuat nasi goreng yang diminta sama si wanita ini. Gimana enggak gitu kan, dia udah berkeliling gak ada yang beli, terus tiba-tiba mau diborong 30 porsi, ya udah ayolah gitu kan. Si Paijo bilang, oh iya mbak, ya udah tunggu sebentar biar saya buatkan ya. Sambil memasak, si Paijo ini kayak curi-curi pandang gitu loh, ngelirik si wanita ini. Ternyata si wanita ini masih berdiri dan nungguin si Paijo masak di situ. Tampilan wanita ini biasa aja, menggunakan gaun putih panjang, rambutnya yang panjang, dan wajahnya juga terlihat biasa saja. Si Paijo memandang si wanita ini semakin merasa bahwa ada yang tidak beres nih. Tapi karena nasi goreng 30 porsi yang uangnya itu lumayan gitu kan, dia akhirnya menepis lagi pikiran buruknya. Setelah si Paijo ini selesai membuat nasi gorengnya, dia langsung menyerahkan nasi gorengnya ini kepada wanita ini dan berkata, mbak ini nasi gorengnya udah selesai, mau saya antarkan ke dalam? Dengan sopan wanita itu pun menjawab, iya mas, ayo ikutin saya ke dalam. Ketika si Paijo ini mulai masuk ke dalam rumahnya, sangat-sangat jauh berbeda
apa yang ada di pikirannya. Karena yang selama ini dia lihat itu adalah rumah tua yang udah berlumut, ya, yang udah lama banget kosong, udah usang. Tapi ketika dia masuk ke dalam, itu terlihat sangat-sangat berbeda. Di rumah itu sangat-sangat rapi dengan furnitur yang tersusun rapi dan kelihatannya mahal-mahal banget. Meja-meja yang dihiasi oleh lilin-lilin. Pokoknya sangat jauh berbeda sama apa yang ada di pikiran Paijo. Ketika sudah sampai di ruangan tengah, si Paijo melihat banyak banget tamu-tamu yang lagi duduk dan mengelilingi meja, yang di tengahnya itu ada banyak banget makanan. Mereka tertawa dan seperti sedang menikmati acara tersebut. Terus si wanita ini berkata, "Mas, nasi gorengnya diletakin aja di meja itu." Akhirnya Paijo nurut dong, dan dia berjalan ke arah meja yang ada tamu-tamu tadi. Terus dia merhatiin satu persatu wajah tamu-tamu itu dan kelihatannya mereka bahagia banget. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil memegang gelas yang ada di tangannya. Tapi Paijo terheran di situ. Ketawa mereka itu aneh, seperti sesuatu yang dipaksakan. Ketika si Paijo menatap mereka, tiba-tiba aja mereka yang lagi ketawa terbahak-bahak ini tiba-tiba aja diam, hening, dan sambil melirik ke arah Paijo. Paijo kebingungan dong. Paijo kayak ngerasa apakah mereka ini terganggu akan kehadiran gue gitu kan. Tapi tiba-tiba aja wanita yang tadi udah ada di sebelahnya. Terus wanita ini berkata, "Makasih ya mas udah anterin nasi gorengnya." Kan nasi gorengnya itu belum semuanya disiapin ya, masih ada beberapa yang harus diantar lagi masuk ke dalam. Nah ketika si Paijo ini keluar dari pintu itu, tiba-tiba aja suasananya mendadak dingin banget dan menusuk ke tulangnya Paijo. Tapi Paijo di situ nggak mau berpikir yang aneh-aneh, dia menepis pikiran buruknya. Paijo mikirnya, aduh mungkin aku terlalu lelah kali ya, mungkin aku kecapean. Udah kan, si Paijo ini akhirnya melanjutkan pekerjaannya ya, bikin nasi goreng. Terus tiba-tiba aja si wanita ini nyamperin si Paijo dengan wajah yang serius. "Semua tamu saya suka masakan Mas Paijo. Mereka mau lebih banyak lagi." Paijo mencoba tersenyum dan ya walaupun di hatinya itu merasa cemas gitu kan. Ya udah baik mbak, saya buatkan. Akhirnya si Paijo bikinlah tuh nasi goreng kan, sambil membayangkan wajah-wajah orang-orang tadi tuh yang pada pucat-pucat banget. Setelah si Paijo ini selesai bikin nasi goreng, Paijo ini melihat si wanita itu dengan tatapan yang sangat sulit untuk dijelaskan. Ya gimana? Orang ulang tahun tengah malam ya, dan tamu-tamunya itu mukanya pada pucat semua. Ulang tahunnya juga di dalam rumah kosong tua yang udah lama banget gak pernah penghuni. Cuman gue heran ya, kenapa si Paijo ini mau-mau aja gitu. Terus si wanita ini bilang, "Mas kali ini antar nasi gorengnya semua ke dalam." Dengan tanpa ekspresi sekalipun. Si Paijo ini tanpa ada pilihan, dia memaksakan dirinya untuk mengantar dan masuk lagi ke dalam rumah itu. Tapi kali ini si Paijo masuk ke dalam itu kayak dengan langkah yang sangat berat, seakan-akan kayak enggan untuk melangkah. Itu Paijo memasuki rumah ini, itu suasananya sangat berbeda sama awal dia masuk tadi, kayak benar-benar semakin dingin dan kayak hampa aja gitu guys. Si Paijo ini ketika udah di ambang pintu, tiba-tiba aja kakinya terhenti dan matanya melotot ke arah ruangan yang tadi itu ada acara. Tapi kalian tahu apa? Tiba-tiba aja itu sepi, nggak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, nggak ada siapapun di dalamnya. Dan setiap sudutnya itu gelap, kayak ya udah kayak rumah kosong pada umumnya. Perabotan antik dan mewah yang dia lihat tadi itu benar-benar jadi usang, seperti ya udah lama kosong gitu loh. Ini perabotan yang udah banyak debunya. Dan yang bikin si Paijo ini makin tercengang, piring-piring yang dia sajikan tadi itu udah berserakan, udah berantakan, sampai kelempar ke sana sini. Angin lo bikin nasi goreng yang porsinya itu lumayan banyak, tapi berserakan di lantai. Paijo kayak, ya Tuhan, ini apa yang terjadi? Ketika si Paijo ini berbalik badan dan ingin mencari wanita itu, tapi ternyata wanita itu udah nggak ada di tempat. Pintu yang tadinya terbuka lebar itu tiba-tiba aja tertutup seperti tidak ada seorang pun yang pernah masuk ke situ. Si Paijo mulai panik nih. Dia kayak mulai, aduh, apa nih maksudnya gitu kan. Tiba-tiba aja Mas Paijo, suara itu terdengar
dari ujung lorong. Ketika si Paijo menoleh, benar aja itu adalah wanita yang tadi. Dengan suara yang sangat-sangat seram dan penampilan yang Paijo tidak pernah bayangkan sebelumnya gitu loh. Wanita yang tadinya wajahnya cantik, senyum yang manis, tiba-tiba aja berubah pucat kayak mayat. Tolong bantu kami Mas Paijo. Suaranya terdengar seperti jeritan teredam yang penuh dengan rasa putus asa. Terus Paijo mundur ya, dia ngerasa ketakutan, seperti kayak, ini gue mimpi apa gimana sih? Apa yang terjadi di sini? Kalian sebenarnya siapa? Mas Paijo bertanya sambil bergetar suaranya. Kami semua terjebak di sini, di rumah ini. Pesta ulang tahun yang tidak pernah berakhir. Enggak, aku harus pergi, aku harus keluar dari sini, kata Paijo. Paijo lari menuju ke arah pintu, dan ketika tangannya memegang pintu, di situ kayak ada yang menghentikan tangannya. Dan ketika si Paijo ini menoleh ke belakang, ternyata wanita itu udah ada di belakangnya dan berkata, kamu tidak bisa pergi dari sini. Wah, gila. Terus wanita itu berkata, tidak ada yang bisa pergi dari tempat ini, tidak ada yang bisa meninggalkan pesta di sini. Di situ Paijo berusaha untuk tetap buka pintu itu guys, tapi tetap nggak bisa. Kayak ada yang ngeganjel dan kayak ada yang nahan pintunya dari luar. Di situ Paijo mendengar suara langkah-langkah yang ngikutin dia dan suara nafas dan gerangan dari kegelapan. Itu ngebuat si Paijo ini kayak tambah makin ketakutan. Di situ si Paijo nggak berani menoleh belakang karena ya pemandangannya sangat-sangat mengerikan guys. Di situ dia berdoa, ya Allah gimana nih caranya supaya aku bisa keluar dari tempat berhantu ini, karena emang seserem itu. Ketika si Paijo ini tetap berusaha buat ngebuka pintunya, akhirnya pintu ini bisa kebuka juga, dan si Paijo berlari terus keluar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Lalu ketika dia hendak ingin menggapai gerobaknya, tiba-tiba aja itu roda gerobaknya terjebak lumpur yang nggak tahu dari mana asalnya. Di situ Paijo panik banget dan dia itu kayak bener-bener, aduh gue pokoknya harus keluar dari tempat ini, gue harus pergi dari tempat ini. Dia pengen minta tolong ke siapa karena di desa itu lagi sepi, nggak ada orang. Dan pada akhirnya si Paijo ini memutuskan buat ninggalin gerobaknya di situ. Dia terus berlari dan melewati jalan-jalan yang udah pada gelap banget. Tetapi semakin dia berlari, itu semakin kegelapan yang ada di belakang ngikutin dia. Dan pada akhirnya si Paijo ini nyampai di batas desa, di mana itu hutan-hutan angker terbentang luas. Terus si Paijo ini mikir, kalau misalkan gue masuk ke dalam hutan ini, gue nggak bakalan bisa kembali. Namun suara-suara serem yang ada di batas desa itu ngebuat dia untuk ya udah gue harus berlari ke arah hutan, mau nggak mau. Dia berlari ke arah hutan melewati jalan setapak, dan di situ pohon-pohon udah mulai kelihatan tinggi banget dan menyelimuti dia. Itu Paijo terus berlari dan sambil memikir, ini sebenarnya gue mimpi apa gimana sih? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Hutannya itu benar-benar luas dan gelap banget. Cuman ada suara malam yang menyeramkan di sana. Pada akhirnya, karena si Paijo ini udah capek, lelah untuk berlari, akhirnya dia terjatuh juga dan terduduk di atas tanah yang berada di tengah hutan. Itu dia kayak bergumam, sebenarnya apa sih yang terjadi sama aku? Namun, ya nggak ada jawaban sama sekali. Dia lagi sendirian di hutan dan butuh jawaban dari mana. Di situ si Paijo ini nggak berani tidur dan benar-benar capek sekaligus takut. Suasananya juga mencekam. Dia nungguin sampai matahari terbit. Di situ dia teriak-teriak minta pertolongan buat siapa aja yang ngedenger gitu loh, tolong gue. Tapi sama sekali nggak ada yang nolongin karena itu lagi di tengah hutan yang angker yang jarang banget orang datang ke situ. Akhirnya ya udah dia putus asa, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika si warga desa ini udah pada bangun ya, udah mulai beraktivitas, warga itu ngelihat ada gerobaknya Paijo yang sedang nonggok gitu di depan rumah megah mewah yang kosong itu. Tapi Paijonya nggak ada. Semua warga desa mencari Paijo tapi nggak pernah ditemukan, dan Paijo juga nggak bisa keluar dari hutan itu. Jadi ya seperti yang dibilang sama warga bahwa rumah yang kosong itu adalah rumah angker yang nggak boleh dimasukin sama siapapun. Karena jika kita udah masuk ke dalam situ, kita nggak bakalan bisa keluar lagi dan terjebak di pesta itu.
Oke guys, segitu aja cerita horor dari aku. Semoga kalian suka. Kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang belibet-belibet, mohon maaf karena ini baru pertama kali aku bikin konten kayak gini, dan semoga kedepannya aku akan sering bikin konten seperti ini lagi, dan semoga kalian suka juga. Jangan lupa untuk dukung aku, like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, bye bye.